Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Khaironisa dan rekan saya Poppy Septialova di podcast Sistem Pengendalian Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 15 terkait dengan pengendalian manajemen proyek. Nah, hakikat proyek sendiri itu adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup sering penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin mengenai hakikat proyek sendiri bisa dijelaskan oleh Poppy, kepada Poppy saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk hakikat proyek dalam pengendalian manajemen proyek itu merupakan sebuah proyek adalah sekumpulan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil akhir tertentu yang memiliki arti yang cukup penting bagi kepentingan pihak manajemen proyek, bisa dapat dalam bentuk proyek konstruksi, pembuatan suatu produk besar yang unik, pengaturan ulang pabrik, pengembangan produk baru, kegiatan konsultasi, audisi, akuisisi, dan divestasi tuntutan hukum. Nah, dalam sebuah proyek dimulai ketika manajemen telah menyetujui sifat umum dari apa yang harus dikerjakan dan yang telah disetujui tentang tafsiran jumlah sumber daya yang akan digunakan dalam mengerjakan suatu proyek dan akan berakhir ketika tujuannya telah tercapai atau proyek tersebut telah dibatalkan. Penyelesaian atas suatu proyek mungkin dapat mengakibatkan adanya operasi yang berlangsung rutin seperti proyek pengembangan suatu produk baru yang berhasil ditransisi dari organisasi proyek ke organisasi operasional yang akan melibatkan masalah pengendalian manajemen yang rumit. Nah, ada beberapa jenis proyek antara lain yang dikerjakan oleh sedikit atau banyak orang di dalamnya seperti proyek pengembangan suatu produk dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu perbandingan dengan operasi rutin, di mana bagian ini menguraikan karakteristik dan dari proyek yang membuat pengendalian manajemen untuk proyek berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan rutin, yaitu sasaran tunggal. Nah, di mana sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal, operasi rutin mempunyai sebuah tujuan sebagai tambahan selain mengawasi pekerjaan sehari-hari manajer, sebuah tanggung jawab pada organisasi yang telah menaklukkan kegiatan rutin harus dapat mengawasi pekerjaan hari ini dan membuat keputusan yang mempengaruhi operasi di masa depan. Nah, yang selanjutnya itu struktur organisasi, di mana dalam banyak hal organisasi, proyek bertumpang tindih dengan organisasi operasional, sistem pengendalian manajemen bertumpang tindih dengan sistem pengendalian manajemen organisasional tersebut. Nah, masalah ini terdapat di dalam organisasi yang rutin hubungannya yang memuaskan harus dibina antara organisasi proyek dan organisasi operasional yang rutin. Dan selanjutnya, fokus pada proyek, di mana pengendalian atas proyek tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan pada tingkat biaya yang optimum, dan sebaliknya dalam pengendalian manajemen daripada organisasi rutin dapat difokuskan pada kegiatan-kegiatan dalam suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan dan berlaku pada semua produk yang dikerjakan dalam jangka waktu tersebut. Nah, yang selanjutnya itu perluasnya trade-off, di mana proyek ini biasanya melibatkan trade-off antar ruang lingkup. Jadwal dan biaya-biaya dapat dikurangi dengan mengurangi ruang lingkup suatu proyek. Nah, jadwal ini dapat dipersingkat dengan menyembuhkan biaya lembur. Trade-off yang serupa terjadi di dalam organisasi rutin, tetapi mereka bukanlah merupakan kegiatan sehari-hari yang umum di dalamnya organisasi semacam itu. Selanjutnya, standar yang kurang andal, di mana standar kerja yang digunakan cenderung kurang dapat diandalkan pada proyek jika dibandingkan dengan organisasi rutin. Meskipun spesifikasi dari suatu proyek dan metode pelaksanaannya dapat sama dengan proyek lain yang rancangannya proyek secara harfiah hanya dapat digunakan satu kali bagaimanapun standar untuk aktivitas proyek. Selanjutnya, seringnya terjadi perubahan dalam perencanaan. Nah, rencana proyek cenderung sering berubah secara drastis. Kondisi lingkungan yang tidak terduga dalam proyek konstruksi atau pengungkapan fakta yang tidak diperkirakan sebelumnya selama pelaksanaan konsultasi dapat mengarah kepada perubahan rencana. Yang berikutnya itu ritme yang berbeda, di mana irama dari proyek berbeda dengan operasi rutin. Kebanyakan proyek dimulai dari kecil ke meningkat, mencapai aktivitas puncaknya, dan kemudian menurun dengan semakin dekatnya penyelesaian hingga akhirnya yang harus dilakukan hanyalah pemberesannya. Sedangkan aktivitas rutin cenderung beroperasi pada tingkat aktivitas yang sama selama waktu yang cukup lama dan kemudian berubah ke arah manapun tingkat tersebut ke tingkat yang lain.
Selanjutnya mengenai pengaruh lingkungan yang lebih besar. Nah, dalam suatu proyek cenderung dipengaruhi oleh lingkungan eksternal jika dibandingkan operasi yang terdapat di dalam pabrik. Kegiatan produksi berlangsung dalam pabrik yang dinding dan atapnya melindungi mereka dari pengaruh lingkungannya. Nah, yang terakhir itu pengecualian, di mana perbedaannya tidak terlalu jelas dilihat antara keduanya, namun adanya perbedaan terhadap bagaimana dalam mengelola karyawan dan jenis kerjanya. Nah, itulah merupakan hakikat proyek dalam pengendalian manajemen proyek. Selanjutnya berbicara mengenai lingkungan pengendalian. Mungkin Saudari Nabila bisa menjelaskan mengenai lingkungan pengendalian dalam pengendalian manajemen proyek itu bagaimana? Berbicara mengenai lingkungan pengendalian di manajemen proyek sendiri, mungkin pertama kita bisa mengawali dari struktur organisasi proyek. Nah, organisasi proyek itu merupakan organisasi sementara di mana sebuah tim itu dibentuk untuk pelaksanaan proyek dan tim kemudian dibubarkan ketika tugasnya sudah selesai. Nah, anggota tim sendiri itu bisa merupakan karyawan dari organisasi yang menjadi sponsor proyek atau bisa juga direkrut khusus untuk proyek tersebut atau mereka merupakan karyawan dari organisasi luar yang mendapat kontrak untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah, jika proyek itu dilaksanakan seluruhnya atau sebagian oleh kontraktor lain dari luar sponsor proyek, maka sebaiknya dengan menetapkan aturan kerja yang jelas dengan para personel kontraktor, hubungan itu tuh diatur oleh syarat-syarat kontrak. Jika proyek dilaksanakan oleh organisasi yang mensponsori beberapa pekerjaan, maka mungkin ditugaskan untuk mendukung unit-unit yang ada dalam organisasi dan hubungan yang serupa yang harus dibentuk oleh mereka. Nah, kemudian kita kenal istilah ada namanya itu organisasi matriks. Nah, organisasi matriks itu disebut juga sebagai organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana penggunaan struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Organisasi ini digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan lini khususnya di bidang penelitian dan juga pengembangan. Nah, kebaikan organisasi ini adalah terletak pada fleksibilitas serta kemampuannya dalam memperhatikan masalah-masalah yang khusus maupun persoalan teknis yang unik serta pelaksanaan kegiatan organisasi tidak mengganggu struktur organisasi yang ada. Sedangkan kelemahannya itu timbul apabila manajer proyek tidak bisa mengkoordinir dari berbagai bagian yang berbeda sehingga dapat menghadapi kesulitan dalam mengembangkan tim yang padu. Kemudian ada yang namanya evolusi struktur organisasi. Nah, jenis personel dan metode manajemen yang berbeda itu mungkin bisa tepat dilaksanakan pada berbagai tahapan proyek, pada tahap perencanaan sebuah proyek konstruksi, pada tahap pelaksanaan proyek. Peran utama adalah para manajer produksi yang pada tahap akhir pekerjaan sudah berkurang dan tugas utama barangkali adalah mengupayakan penerimaan sponsor dengan keterampilan pemasaran yang tinggi. Nah, jika tadi berbicara mengenai struktur organisasi, sekarang kita berbicara mengenai hubungan kontraktual. Nah, apabila proyek itu dilaksanakan oleh kontraktor luar, maka tingkat pengendalian proyek itu akan bertambah. Sebagai tambahan kepada pengendalian yang dilaksanakan oleh kontraktor yang mengadakan pekerjaan tersebut, organisasi sponsor juga bertanggung jawab untuk melakukan pengendaliannya sendiri. Kontraktor bisa membawa sistem pengendaliannya sendiri ke dalam proyek, dan sistem ini mungkin harus disesuaikan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh sponsor. Nah, tapi bukan berarti bahwa telah terjadi duplikasi sistem. Hanya saja sistem sponsor itu hendaknya menggunakan data dari sistem proyek. Bentuk pengaturan kontrak mempunyai dampak penting pada pengendalian. Kontrak memiliki dua jenis umum, yaitu harga tetap dan penggantian biaya dengan banyak variasi pada masing-masing jenis. Nah, selanjutnya itu kontrak harga tetap. Dalam kontrak harga tetap, kontraktor setuju untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan juga dengan harga tertentu. Biasanya terdapat denda apabila pekerjaan tidak diselesaikan sesuai dengan spesifikasi atau jadwal yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Kemudian ada kontrak penggantian biaya, di mana sponsor setuju untuk membayarkan biaya yang wajar ditambah dengan suatu laba. Uh, Dalam kontrak seperti ini, sponsor itu cukup memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan biaya dan oleh karenanya memerlukan sistem pengendalian manajemen dan personel pengendalian yang terkait yang sama dengan sistem dan personel yang digunakan oleh kontraktor dengan kontrak harga tetap. Kemudian ada perbandingan dalam jenis-jenis kontrak. Harga untuk kontrak harga
tetap ditawar atau diusulkan oleh kontraktor untuk sampai pada harga ini. Nah, kontraktor yang kompeten memasukkan penyisihan untuk kejadian tidak terduga, dan misalnya penyisihan ini bervariasi pada tingkat ketidakpastian. Jadi, bagi proyek yang menghadapi keadaan sangat tidak menentu, penyisihan cadangan tidak terduganya itu akan menjadi besar. Sponsor pada akhirnya bisa membayar lebih banyak pada kontrak harga tetap daripada jika dibandingkan dengan kontrak penggantian biaya, di mana tidak terdapat penyisihan cadangan tidak terduga. Terakhir itu adalah variasi. Di dalam dua jenis umum kontrak yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat banyak variasi. Pada kontrak insentif, tanggal penyelesaian atau target biaya atau keduanya itu didefinisikan di muka, dan kontraktor diberi imbalan atas penyelesaian proyek lebih awal dibandingkan dengan tanggal target atau atas biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan target biaya. Imbalan ini dalam bentuk bonus penyelesaian yang ditetapkan pada jumlah per unit waktu yang dihemat atau bonus biaya yang ditetapkan sebagai persentase dari biaya yang hemat atau keduanya. Terakhir, kita membahas mengenai struktur informasi. Yang pertama dari sisi paket kerja. Dalam sistem pengendalian proyek, informasi disusun berdasarkan elemen-elemen proyek. Elemen yang paling kecil itu disebut paket kerja, dan cara di mana paket kerja ini adalah kumpulan-kumpulan yang disebut struktur rincian pekerjaan. Paket kerja itu adalah pertambahan pekerjaan yang bisa diukur, biasanya dengan jangka waktu yang singkat. Kemudian, dari sisi perkiraan biaya tidak langsung. Sebagai tambahan daripada paket pekerjaan bagi pekerjaan proyek langsung, dibuat perkiraan biaya untuk efektivitas administrasi dan aktivitas pendukung. Nah, berbeda dengan paket pekerjaan, aktivitas ini tidak mempunyai hasil keluaran yang didefinisikan. Estimasi biaya ini biasanya ditetapkan dalam satuan unit waktu, seperti dalam sebulan, persis seperti penyajian biaya overhead untuk pusat tanggung jawab aktivitas rutin. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke tahap perencanaan nih, Pop. Kepada Poppy mungkin, bisa dijelaskan mengenai perencanaan proyek itu sendiri bagaimana? Mengenai perencanaan proyek itu sendiri, pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya, mereka mengolah perkiraan ini menjadi spesifikasi terinci atas produk, jadwal perinci, dan anggaran biaya. Mereka juga mengembangkan sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian tugas yang menjadi dasar dan sebuah bahan organisasi. Kotak dalam bagian ini lama-kelamaan akan diisi dengan nama-nama personal yang akan mengelola pekerjaan tersebut. Nah, pada proyek yang tidak terlalu rumit, ada rencana untuk perencanaan, yaitu uraian perencanaan setiap tugas, siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan itu, kapan pekerjaan itu harus diselesaikan, serta hubungan antara tugas-tugas tersebut. Nah, dalam perencanaan proyek ini ada beberapa hal. Yang pertama itu mengenai sifat perencanaan proyek. Rencana akhir terdiri atas tiga bagian yang berkaitan, lingkup, jadwal, dan biaya, di mana bagian lingkup menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Nah, jika proyek adalah salah satu proyek yang memiliki spesifikasi yang tidak jelas, sebagainya pada kasus yang terjadi di banyak proyek-proyek konsultasi, riset, dan pengembangan. Nah, bagian jadwal atau schedule yang menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu mengenai paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Dan yang selanjutnya itu analisis jaringan. Beberapa alat tersedia untuk menyusun jadwal proyek. Ada yang dikenal dengan teknik evaluasi dan penilaian program dan metode jalur kritis. Dari setiap teknik mempunyai tiga langkah. Yang pertama itu memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap paket pekerjaan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi saling ketergantungan antara paket pekerjaan, di mana yaitu paket pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan tertentu dapat dimulai. Yang ketiga, menghitung jalur kritis. Secara kolektif, hal-hal tersebut adalah teknik-teknik untuk analisis jaringan kerja. Suatu diagram jaringan kerja terdiri atas sejumlah titik yang masing-masing merupakan standar yang harus dicapai untuk dapat menyelesaikan proyek garis-garis yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu probabilitas, di mana perkiraan waktu yang diperkirakan bagi setiap aktivitas dalam jaringan dibuat atas dasar probabilitas. Ada tiga perkiraan dilakukan untuk setiap aktivitas, waktu yang sangat mungkin terjadi, waktu optimis, dan waktu pesimis.
Waktu optimis dan waktu pesimis seharusnya mewakili probabilitas dari kira-kira 0,01 sampai 0,99 pada distribusi probabilitas normal. Kemudian dapat didasari bahwa pendekatan ini mempunyai kesulitan yang serius dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya itu memperkirakan biaya. Karena alasan kepraktisan, perkiraan biaya seringkali dibuat pada tingkat agregat yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu. Sumber daya yang digunakan pada masing-masing paket pekerjaan dikendalikan dalam hal kuantitas fisiknya, bukan dalam bentuk biaya. Sehingga membuat perkiraan biaya pada setiap paket pekerjaan tidak akan banyak memberikan manfaat. Perkiraan biaya untuk kebanyakan proyek cenderung kurang akurat dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk barang-barang produksi, karena proyek kurang terstandarisasi dan informasi biaya yang terkumpul untuk pekerjaan sejenis tidak bisa untuk dijadikan sebagian dasar perbandingan. Selanjutnya itu penyiapan anggaran pengendalian, di mana anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati awal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya. Untuk proyek yang panjang, anggaran pengendalian awal dapat dipersiapkan dengan rinci hanya untuk fase pertama. Proyek dengan perkiraan biaya yang agak kasar untuk tahap berikutnya. Anggaran yang terinci bagi fase berikutnya dipersiapkan hanya sebelum pekerjaan dimulai pada fase-fase ini dan dapat memperlambat penyiapan pengendalian anggaran sampai kepada hanya pekerjaan akan dimulai. Memastikan bahwa anggaran pengendalian memakai informasi sekarang ini tentang cakupan dan jadwal, hasil analisis biaya dan data sekarang tentang tingkat gaji, harga-harga bahan, dan variabel lainnya. Dan terakhir itu aktivitas perencanaan yang lain, di mana selama fase perencanaan, aktivitas yang lain tetap dikerjakan, bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara awal dilaksanakan, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. Satu perangkat aktivitas berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian personal. Setelah personal mulai bekerja, mereka akan saling mengenal satu sama lain dan menemukan di mana mereka cocok ditempatkan. Dalam organisasi proyek, mereka belajar tentang apa yang diharapkan dari mereka. Informasi yang dipelajari dan harapan yang dikembangkan selama tahap ini merupakan bagian dari pengendalian dan mereka dapat mempunyai dampak yang besar bagi keberhasilan penyelesaian proyek. Nah, mungkin itu mengenai perencanaan proyek. Selanjutnya mungkin kita membahas mengenai pelaksanaan proyek. Mungkin bisa Nabila jelaskan mengenai pelaksanaan proyek itu bagaimana? Baik, jika tadi kita berbicara mengenai perencanaan, sekarang kita berbicara mengenai pelaksanaan proyek. Nah, pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek itu akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan juga anggaran. Begitu pula manajer yang kemudian bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Nah, jadwal yang memperlihatkan perkiraan waktu bagi setiap aktivitas, serta anggaran itu memperlihatkan perkiraan biaya dari setiap bagian pokok proyek. Informasi ini, biasanya dinyatakan dalam model keuangan. Nah, jika sumber daya akan digunakan dalam paket pekerjaan yang rinci, itu kemudian diekspresikan di dalam istilah non-moneter seperti jumlah hari kerja yang dibutuhkan, pengendalian, anggaran, kemudian, menyatakan biaya secara moneter hanya bagi kumpulan yang cukup besar dari masing-masing paket pekerjaan. Kemudian selanjutnya itu sifat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda satu sama lain, antara lain laporan kendala, laporan kemajuan pekerjaan, dan juga laporan keuangan. Laporan kendala itu melaporkan baik masalah yang sudah terjadi, seperti keterlambatan yang disebabkan oleh sejumlah sebab-sebab yang memungkinkan, dan masalah di kemudian hari yang sudah diantisipasi. Masalah kritis akan ditandai. Nah, sangat penting bahwa laporan ini untuk segera sampai kepada manajer yang tepat sehingga tindakan korektif itu bisa dilaksanakan. Laporan ini sering disampaikan melalui diskusi tatap muka, telepon, ataupun faksimal. Nah, ketepatan terpaksa dikorbankan untuk kepentingan kecepatan. Angka-angka kasar seringkali digunakan jumlah jam kerja daripada biaya buruh atau jumlah bata daripada biaya material. Jika persoalan yang dilaporkan adalah signifikan, laporan lisan kemudian dikonfirmasikan dengan dokumen tertulis untuk menjadi catatan. Laporan kemajuan atau progress report itu membandingkan jadwal aktual dan juga biaya dengan jadwal yang direncanakan dan biaya-biaya bagi pekerjaan yang telah selesai dan kemudian mereka membuat perbandingan yang sama untuk aktivitas overhead yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan.
Selanjutnya itu kuantitas laporan. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi telah terpenuhi, akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari jumlah optimum yang dibutuhkan di laporan. Laporan yang tidak diperlukan atau informasi tambahan yang terdapat dalam laporan, kemudian menimbulkan biaya tambahan dalam penyusunan dan pengiriman informasinya. Nah, yang lebih penting, pembacanya dapat membuang waktu secara percuma untuk membaca laporan tersebut, atau mereka kemudian mungkin melewatkan informasi yang penting karena terkubur di bawah sejumlah besar hal-hal detail. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan proyek, perlu dilakukan peninjauan atas kumpulan laporan tersebut dan hal ini mungkin dapat menyebabkan penghapusan dan juga penyederhanaan beberapa laporan. Selanjutnya itu persentase penyelesaian. Beberapa paket pekerjaan itu hanya akan selesai sebagian pada saat tanggal pelaporan dan persentase penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk perbandingan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. Jika pencapaian dapat diukur secara fisik, seperti jumlah pengecoran beton dalam yard kubik, persentase penyelesaian atas paket pekerjaan tersebut bisa diukur dengan mudah. Nah, saya rasa sampai di situ Poppy terkait pelaksanaan proyek, dan sampai di sini juga, perjumpaan kita pada podcast pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kami mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.